Niat jahat itu pun semakin hari semakin ingin ia wujudkan. Hingga pada suatu hari, saat keadaan sepi, Yasin menyelinap masuk ke rumah Ibu Rianto. Di dalam rumah, ia menemukan wanita idamannya itu, lalu berkata, "Akhirnya, aku bisa melihatmu dari dekat." Melihat kehadiran Yasin di dalam rumahnya, Ibu Rianto sangat terkejut dan berkata, "Astagfirullahalazim Yasin, ngapain kamu di sini?" Lalu dari belakang ia mulai memeluk ibu 4 anak itu. Halo Sobat Banyak Tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kisah nyata kali ini datang dari Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini terjadi pada tahun 2019. Di mana ada seorang pria menusuk tetangganya sendiri menggunakan pisau hingga tetangganya itu kehilangan nyawa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah alasan pemuda tersebut menghabisi tetangganya itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di Banyak Tahu. Diduga dendam lantaran ibunya pernah menjadi korban seorang pria. Seorang remaja berusia 18 tahun nekat melakukan penusukan pria tersebut hingga membuat korbannya di jalan. Sebelum kita mulai ke kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal agar tetap waspada dan menjadi sebuah pelajaran. Kita akan mulai cerita ini dari latar belakang sang korban. Korban yang bernama Yasin adalah salah seorang yang disegani di kampung itu. Ia merupakan orang yang kaya dan memiliki kuasa. Kekayaannya itu didapat dari profesinya sebagai bandar togel terbesar di kota itu. Karena itulah ia sering merendahkan sesama tetangga dan suka berbuat semaunya sendiri. Salah satu tetangga Yasin adalah seorang ibu yang memiliki 4 orang anak. Salah satu anak tersebut bernama Muhammad Maulud Rianto. Ibu dari Rianto ini memang terkenal ramah. Ia suka menyapa para tetangga. Karena keramahannya inilah, diam-diam Yasin mengidolakan ibu dari Rianto itu. Mula-mula Yasin mengagumi keramahannya. Namun lama-kelamaan ia mulai mengagumi kecantikan ibu dari 4 orang anak ini. Bahkan Yasin kerap berhayal bisa berhubungan badan dengan ibu 4 anak ini. Niat jahat itu pun semakin hari semakin ingin ia wujudkan. Hingga pada suatu hari, saat keadaan sepi, Yasin menyelinap masuk ke rumah Ibu Rianto. Di dalam rumah, ia menemukan wanita idamannya itu, lalu berkata, "Akhirnya, aku bisa melihatmu dari dekat." Melihat kehadiran Yasin di dalam rumahnya, Ibu Rianto sangat terkejut dan berkata, "Astagfirullahalazim Yasin, ngapain kamu di sini?" Lalu dari belakang ia mulai memeluk ibu 4 anak itu. Sontak hal itu membuat ibu dari 4 anak itu ketakutan. Namun bukannya pergi, Yasin justru memaksa Ibu Rianto untuk berhubungan dengannya. Ia terus memaksa dan Ibu Rianto terus berontak. Rianto sang anak yang saat itu sedang berada di luar rumah mendengar kegaduhan dari dalam rumahnya dan segera masuk ke dalam rumahnya. Betapa terkejutnya Rianto melihat sang ibu sedang diruda paksa oleh Yasin yang ia tahu merupakan tetangganya sendiri. Rianto yang saat itu masih menginjak bangku kelas 6 SD hanya bisa diam mematung menyaksikan sang ibu dalam tangisnya meronta-ronta memohon pertolongan. Namun Rianto tahu ia tak mungkin mampu menolong sang ibu. Hati Rianto benar-benar terluka dan sejak saat itu dendam dalam dadanya mulai tertanam. Singkat cerita, setelah kejadian itu, sang ibu yang dalam kondisi trauma berat sempat hendak melapor ke polisi terkait apa yang telah dialaminya. Namun sebelum sang ibu sempat ke kantor polisi, Yasin beserta Pak RT datang ke rumah Rianto untuk memohon kepada ibunya supaya tidak melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Rianto yang masih kecil mendengar percakapan itu, dan ia tahu waktu itu sang ibu mendapat tekanan untuk berdamai dengan Yasin, orang yang telah meruda paksa dirinya. Kasus itu pun akhirnya berakhir dengan damai. Dan Yasin pun bebas berkeliaran tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seiring bertambahnya umur Rianto, dendam di dalam dadanya pun semakin membesar. Ditambah lagi, ia sering mendapat ejekan dari teman-teman sekolahnya menyangkut masalah yang menimpa ibunya. Hal itu menambah dendam pada Yasin semakin membara.
Ejekan itu bukan saja datang dari teman-teman sekolahnya. Rupanya, Yasin juga kerap sekali merendahkan Rianto dan keluarganya. Rianto lebih memilih diam saja dengan membawa dendam di dalam dadanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Kini Rianto sudah menginjak bangku SMK kelas 12, umurnya pun sudah 18 tahun. Ia mulai merasakan dirinya semakin dewasa dan semakin kuat. Meskipun kejadian yang membuat trauma ibunya dan dirinya sudah jauh tertinggal di belakang, namun Rianto tak pernah melupakannya. Ia terus merasa bahwa kejadian itu baru saja terjadi. Bayangan buruk yang ia lihat 6 tahun lalu terus muncul dan sulit dilupakan atau untuk dimaafkan. Dendam itu terus bersemayam dalam dadanya. Rianto mulai menyiapkan semuanya. Ia pun mulai menyusun rencana. Mula-mula ia menyiapkan sebilah pisau. Pisau itu ia asah hingga benar-benar tajam. Pisau itu ia simpan baik-baik di bawah kasurnya. Pisau itulah yang akan ia gunakan untuk membalaskan dendam sang ibu. Hampir sebulan ia terus mengamati Yasin, sang tetangga itu. Ia menanti waktu yang benar-benar tepat untuk mengeksekusi Yasin. Hingga suatu hari, pada Senin 16 Desember 2019, ia melihat Yasin sedang ngobrol di beranda rumah tetangganya. Yasin tampak menyudahi obrolannya dan pulang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yasin pulang ke rumahnya yang tak begitu jauh dari rumah tetangganya itu. Pria berusia 49 tahun itu berjalan kaki menyusuri jalan di perkampungan penduduk. Di tengah jalan, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, muncul sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seseorang dari arah belakang. Ia tak menaruh curiga ketika pengendara motor itu semakin mendekatinya, seraya mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. Dalam hitungan detik, pisau itu langsung dihujamkan ke tubuh Yasin dengan cepat. Yasin yang tak tahu akan diserang tak bisa menangkisnya. Yasin hanya berteriak mengaduh ketika dada bagian kiri bawahnya terasa perih terkena tusukan pisau. Yasin tak tahu siapa penusuknya karena pelakunya mengenakan masker, topi, dan juga jaket. Melihat korbannya terluka, pelaku langsung tancap gas dengan sepeda motornya dan menghilang di kejauhan. Wajah Yasin mulai pucat pasi. Tangannya terus memegangi luka yang mulai mengeluarkan banyak cairan merah. Dengan tertatih-tatih, Yasin tetap berjalan ke rumahnya. Dia kemudian dipapah oleh seorang tetangganya yang kebetulan sedang melintas dan melihatnya terhuyung-huyung hampir roboh. Keluarga Yasin terkejut melihat kondisinya. Salah satu anak Yasin dan tetangganya langsung melarikannya ke Rumah Sakit Bayangkara Pusat Pendidikan Polri, Porong Sidoarjo. Sayang, saat tiba di ruang instalasi gawat darurat, Yasin tak lagi bernafas. Dokter menyatakan Yasin tewas akibat luka tusuk yang membuat tulang rusuknya patah dan pendarahan hebat. Menerima laporan tersebut, polisi langsung melakukan olah di tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Setelah mendapatkan sejumlah keterangan, polisi mencurigai pelakunya adalah tetangganya sendiri. Orang yang dicurigai adalah seorang remaja berusia 18 tahun bernama Muhammad Maulud Rianto. Memang benar, Rianto adalah orang yang telah menusuk pisau ke tubuh Yasin. Melihat kesempatan Yasin berada di jalan menuju rumahnya, Rianto meminjam motor Vario temannya dan langsung melancarkan aksinya. Dan akhirnya, Rianto berhasil menuntaskan dendamnya yang telah bertahun-tahun bersemayam dalam dadanya. Polisi langsung mendatangi rumahnya, namun Rianto sudah tidak ada di rumah. Rumah itu kosong. Rianto pun sembunyi di sebuah rumah kosong. Ia sempat meminta uang kepada adiknya. Setelah menerima uang, Rianto lalu meminta temannya untuk mengantarkannya ke terminal bis di Ngoro dan pergi menuju kota Mojokerto. Sesampainya di Mojokerto, Rianto melanjutkan perjalanan menuju bis jurusan Kediri. Setelah 10 jam menusuk Yasin, Rianto berhasil diringkus polisi di wilayah Kecamatan Trowulan. Saat digerebek, Rianto tidak melawan. Ia pasrah di gelandang menuju kantor Polres Pasuruan pada malam itu juga untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah proses penyidikan di kepolisian, perkara ini lalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil. Majelis Hakim PN Bangil akhirnya memberikan vonis hukuman 13 tahun penjara kepada remaja itu pada 8 Juli 2020.